Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ponti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas tentang reorder point. Apa itu reorder point? Mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut pembahasan kita tentang reorder point, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Di mana di ilustrasi ini kita namakan sebagai periode pertama. Di situ terjadi proses perpindahan persediaan dari tiap-tiap gudang ke pabrik masing-masing, di mana setiap gudang itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Sedangkan untuk pabriknya, setiap periodenya itu memiliki target operasi yang sama. Nah, ini proses pemindahan sudah terjadi sebanyak 3 kali, namun di sini ada beberapa perbedaan. Memasuki perpindahan persediaan yang keempat, di mana gudang A sudah kehabisan. Dengan demikian, maka pabrik A sudah tidak dapat beroperasi kembali. Sedangkan pabrik B dan C itu masih bisa melanjutkan operasi karena persediaan yang tersimpan di gudang masing-masing itu masih ada. Sampai akhirnya pabrik B dan C itu terpenuhi semua target operasinya. Nah, di sini mungkin ada sebuah pertanyaan. Dari sekian pabrik, itu mana yang paling efektif? Semua pasti akan sepakat bahwa pabrik B yang disuplai oleh gudang B lah yang paling efektif. Semuanya saya yakin memiliki pemahaman yang sama seperti itu, karena jumlah persediaan dengan jumlah kebutuhan itu sama. Kebutuhannya 5, kemudian yang tersedia di gudang pun juga 5 unit. Berbeda dengan pabrik A, di mana yang dibutuhkan 5, cuman yang tersedia di gudang A itu hanya 3. Maka untuk pabrik A tentu target yang ditentukan itu tidak akan tercapai. Sedangkan untuk pabrik C itu target tercapai, akan tetapi persediaan yang ada di gudang itu masih tersisa. Nah, tentunya di sini antara jumlah permintaan dengan persediaan yang tersedia di gudang itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan target di pabrik C. Nah, kembali lagi ke efisiensi tadi, bahwasanya yang memiliki tingkat efisien untuk periode 1 itu tentunya adalah gudang B. Namun apa yang terjadi seandainya kita lanjutkan ke periode yang kedua, di mana gudang A, gudang B itu dalam kondisi kosong persediaannya, sedangkan untuk gudang C itu masih ada 2 unit. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka pabrik C lah yang bisa melakukan proses produksi, yaitu sebanyak 2 unit. Sedangkan untuk pabrik A dan pabrik B itu terpaksa berhenti untuk sementara karena tidak ada persediaan. Dari 2 periode ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa proses produksi itu sangat dipengaruhi oleh jumlah persediaan yang ada di gudang masing-masing. Solusinya tentunya kita harus melakukan pembelian atau pengadaan persediaan. Namun tentunya hal tersebut tidak gampang karena ada permasalahan baru yang muncul, yaitu kapan gudang tersebut harus membeli dan atau mengadakan persediaan dan berapa jumlah yang harus dibeli. Nah, itulah permasalahan-permasalahan yang harus benar-benar dipecahkan secara seksama.
Sebab kalau ada kesalahan, ya tentunya nanti akan menimbulkan berbagai macam persoalan baru. Dari permasalahan tersebut, tentunya kita dapat mengendalikan atau menentukan berapa jumlah persediaan yang harus dibeli dan kapan waktunya, itu dapat kita hitung dengan reorder point. Reorder point itu sendiri pengertiannya adalah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Untuk penghitungan reorder point, tentunya kita harus memahami 3 hal. Yang pertama itu adalah lead time demand, kemudian safety stock, dan penghitungan ROP itu sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan lead time. Lead time itu adalah jeda waktu antara saat melakukan pemesanan sampai barang tersebut sampai dan siap untuk digunakan. Kita ilustrasikan seperti ini. Sebuah perusahaan melakukan pemesanan terhadap supplier. Setelah terjadi kesepakatan antara perusahaan dengan supplier, maka pihak supplier akan melakukan pengemasan terhadap barang-barang yang dipesan oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini kita asumsikan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengemasan itu adalah 6 jam. Kemudian setelah proses pengemasan selesai, tentunya barang tersebut akan dikirim ke perusahaan. Nah, pengiriman itu kita estimasikan membutuhkan waktu sebanyak 36 jam. Setelah barang sampai di perusahaan, tentunya dilakukan pembongkaran. Pembongkaran ini kita estimasikan membutuhkan waktu 6 jam. Dari sini kita tentunya bisa menghitung lead time-nya, yaitu dengan melakukan penjumlahan waktu yang dibutuhkan untuk pengemasan, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman, kemudian dilanjutkan dengan menambahkan berapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan pembongkaran. Nah, itu diketahui untuk pengemasan 6 jam, pengiriman 36 jam, dan pembongkaran membutuhkan waktu 6 jam. Semuanya dijumlahkan nantinya, yaitu 6 jam ditambah 36 jam ditambah 6 jam sama dengan 48 jam atau 2 hari. 2 hari inilah yang disebut dengan lead time atau waktu jedanya. Setelah lead time kita ketahui, kita lanjutkan melakukan penghitungan tentang lead time demand. Berbeda dengan lead time demand itu adalah perkiraan jumlah yang dibutuhkan atau dipakai selama lead time. Kalau lead time tadi itu adalah waktu, sedangkan kalau lead time demand itu adalah unit satuannya. Karena di sini lead time itu berhubungan dengan barang yang dipakai. Jadi selama 2 hari itu kita membutuhkan berapa unit. Di sini kita coba mengilustrasikan terjadinya sebuah proses produksi di mana pabrik tersebut membutuhkan 5 unit persediaan dalam satu periode tertentu. Pabrik tersebut itu rata-rata pemakaian persediaan per periodenya adalah 5 unit. Nah, setelah diketahui rata-rata dari pemakaian persediaan tersebut, kita dapat mengetahui atau menghitung berapa lead time demand-nya, yaitu dengan cara mengalikan rata-rata pemakaian dengan lead time unit. Di sini kita sudah mengetahui rata-rata pemakaiannya adalah 5, sedangkan lead time-nya adalah 2. Dari sini dapat dihitung 5 kali 2 sama dengan 10 unit. Artinya lead time demand yang kita butuhkan selama
lead time atau 2 hari, di mana rata-ratanya itu adalah 5, maka yang harus tersedia itu adalah 10 unit. Berikutnya kita lanjut ke safety stock. Safety stock ini sementara saya ambil secara ringkasnya saja, karena nanti di video berikutnya akan kita bahas lebih lanjut secara detailnya. Safety stock itu adalah jumlah barang untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Nah, kemungkinan terburuk itu disebabkan karena apa? Kemungkinan terburuk itu bisa disebabkan karena jumlah permintaan yang tiba-tiba melonjak tajam dan perusahaan tidak dapat memenuhinya. Nah, itulah disebut dengan kemungkinan terburuk. Tapi kalau melonjak tajam tetapi perusahaan bisa memenuhinya, itu merupakan hal yang mendatangkan keuntungan lebih. Nah, selain permintaan yang melonjak tajam dan perusahaan tidak dapat memenuhi, kemungkinan terburuk itu bisa juga diakibatkan karena bencana alam, kecelakaan, dan lain sebagainya. Sehingga apabila hal-hal yang demikian itu terjadi, maka akan mengakibatkan perusahaan tersebut atau pabrik tersebut itu berhenti, yang diakibatkan karena kehabisan persediaan. Nah, untuk menghitung safety stock itu ada rumusnya, yaitu dengan pemakaian harian tertinggi dikalikan dengan lead time terlama, dikurangi rata-rata pemakaian harian kali rata-rata lead time-nya. Nah, untuk mempermudah di sini saya membuat sebuah contoh kasus di mana rata-rata pemakaian persediaan per periode kondisi normal adalah 5 unit. Namun, ada kalanya naik secara signifikan menjadi 7 unit. Sedangkan untuk lead time standarnya biasanya adalah 2 hari. Namun jika ada gangguan, lead time itu bisa mencapai 3 hari. Dari contoh kasus ini, maka safety stocknya adalah pemakaian harian tertinggi kali lead time terlama, yaitu 7 kali 3 dikurangi rata-rata pemakaian harian dikalikan rata-rata lead time, yaitu 5 kali 2 sama dengan 21 dikurangi 10 sama dengan 11 unit. Jadi untuk safety stocknya adalah 11 unit. Kita lanjutkan ke reorder point, yaitu titik atau jumlah di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambahkan persediaannya sebelum kehabisan. Dari beberapa ilustrasi dan contoh kasus di atas, maka reorder point-nya sama dengan lead time demand ditambah safety stock, yaitu 10 unit ditambah 11 unit, ya sama dengan 21 unit. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan pemesanan kepada supplier jika persediaan yang tersedia di gudang itu tinggal 21 unit, sehingga dapat dipastikan bahwa persediaan cukup hingga pesanan selanjutnya sampai. Demikian pembahasan singkat tentang reorder point. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.